Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansyah dengan NIM A11 2023 14961. Nah, pada di video kali ini saya akan menjelaskan nih langkah-langkah konfigurasi serta mendemokan konsep load balance dan juga failover pada web server cluster dengan menggunakan proxy dan juga web server Apache. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih load balance itu dan apa sih failover itu. Nah, di sini saya membuat sebuah topologi yang nanti akan saya gunakan. Nah, di sini konsepnya adalah secara sederhana apa namanya load balance itu dia berfungsi untuk mendistribusikan traffic atau paket atau request gitu ya, itu ke semua server. Jadi fungsinya load balance ini agar request itu dia dapat dilayani pada kedua server tersebut ini. Nah, si load balance ini tuh fungsinya supaya setiap server itu dia tidak merasa terbebani atau kelebihan traffic gitu. Nah, tapi di load balance ini tuh ketika kita mengirimkan satu request itu ya seperti kayak tidak berasa gitu ya, karena kita cuma menjelaskan kalau dia pakainya satu request atau dia satu kali minta gitu. Tetapi load balance ini dia akan terasa itu ketika permintaan atau request itu dia banyak sekali. Jadi agar server ini dia tidak saling terbebani, maka dia menggunakan konsep load balance untuk membagi traffic tersebut. Nah, itu adalah konsep dari load balance. Nah, kalau konsep dari failover sendiri itu seperti namanya ya, failover itu ketika ada satu gini. Jadi ketika ada satu server yang statusnya itu dia mati atau down gitu. Jadi ini misal ini servernya itu dia mati, maka permintaan ini dia akan dikirimkan ke web server yang statusnya up atau aktif. Jadi ya istilah sederhananya adalah ketika satu file itu dia satu server itu dia mati, maka akan ada server backupnya untuk mengantisipasi permintaan dari host seperti itu. Itu adalah gambaran kecil tentang mengenai apa itu load balance dan juga failover gitu. Nah, ini adalah topologi yang akan saya gunakan seperti ini. Jadi nanti saya punya sebuah ini server utama. Server utama ini berasal dari tugas minggu 2 kemarin nih, kalau 1 atau 3 itu udah diinstal seperti DNS, udah diinstal server Apache, udah ada MySQL dan juga WordPress-nya. Nah, untuk tambahannya adalah saya akan menambahkan 2 VM, itu web server 1 dan juga web server 2 untuk mendemokan nih nanti gimana sih caranya load balance dan juga failover itu dia apa namanya kayak bekerja gitu. Nah, jadi gini, ini topologi yang akan saya gunakan nanti. Jadi langsung aja ya kita masuk ke konfigurasinya. Jadi di sini saya punya 3 VM, ya dimana yang untuk SO kuliah ini dia akan menjadi server utama yang nantinya akan kita konfigurasikan load balance dan juga failover menggunakan HA proxy. Jadi nanti kita konfigurasinya itu di server utama ini. Kemudian untuk web server 1 ini saya hanya install yang namanya web server Apache ya. Yang kedua juga sama, cuma saya install web server Apache gitu. Nah, langkah pertama kita masuk ke ini server utamanya. Ini. Nah, kita masuk ke terminal teman-teman. Nah, kita masuk ke sudo ya perintahnya, masuk ke super user. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal HA proxy itu kalian bisa install dengan perintah apt
install proxy min ini. Tapi karena saya udah nginstal ya, berarti saya tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya ketika kalian sudah menginstal HA Proxy, kita cek terlebih dahulu nih status HA Proxy kita dengan perintah systemctl status HA Proxy ini. Aduh, salah tipe. Systemctl status proxy ini teman-teman. Jika statusnya itu dia udah aktif atau enable, berarti kita langsung ke langkah selanjutnya, itu masuk ke menu konfigurasi utama dari HA Proxy tersebut gitu. Nah, perintahnya adalah nano /etc/HA Proxy/HAProxy.cvg. Nah, di sini kalian perlu menambahkan script tambahan di sini ya. Itu ada yang untuk front end, back end, dan juga yang listen start ini. Tuh. Jadi nanti di dalam sistem back endnya ini kita menggunakan yang namanya algoritma round robin supaya request nanti itu akan didistribusikan secara adil, secara merata ke web server 1 dan juga web server 2. Nah, di sini di topologi sini itu web server saya itu menggunakan IP 192.168.149.100. Nah, untuk yang web server 2 tuh saya menggunakan 149.200. Nah, ini tinggal sesuaiin aja sama IP kita ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu masuk nih. Kita perlu masuk ke web server yang pertama dan kedua ya. Ini yang pertama. Itu kita open in terminal aja. Nah, di sini teman-teman di dalam web servernya ini itu kalian install yang namanya web server Apache ya. Itu dengan perintah, kalau belum menginstal systemctl install Apache 2.minj. Nah, ini adalah perintah untuk menginstal layanan service Apache teman-teman. Nah, kalau sudah, jangan lupa perintah yang ini tuh itu kita konfigurasikan ya sama dengan yang web server 2 ya. Ini juga kita install web server itu Apache. Ctl status Apache 2. Nah, di sini saya sudah menginstal Apache dan statusnya tuh dia enable atau aktif ya. Yang di web server ini tuh kalau sudah kalian install tuh sama systemctl status Apache 2. Ini juga statusnya enable. Nah, jika sudah enable seperti ini, kita jangan lupa teman-teman untuk membedakan nanti ketika kita menguji coba load balance yang kita konfigurasikan, itu kan biasanya kan tampilan defaultnya tuh kan dia Apache ya di web browser ini. Ini saya tunjukin. Nah, di sini ketika saya cek 2 149.100. Nah, kita akan mengubah tampilan default Apache itu menjadi tulisan sederhana seperti ini teman-teman. Nah, gimana caranya? Itu kita bisa masuk ke sini ya, nano var www.tl/index. Nah, di dalam namanya file var www.html-index ini dia tuh sebelumnya adalah file default dari konfigurasi Apache ya. Nah, itu kita tinggal ubah aja di sederhana kayak gini, tambah script sederhana kayak gini. Nah, konfigurasi ini itu juga
kalian kerjakan di web server yang kedua teman-teman, kayak gini. Terus var www.html/index.html. Nah, di sini saya juga membuat ya, ini web server 2 yang menandakan ini nanti dia akan menjadi web server 2 ketika kita menguji coba load balance dan juga failover sini teman-teman. Nah, kalau kalian sudah mengganti kayak gini, itu jangan dilupa ya untuk selalu merestart layanan Apache-nya itu dengan perintah systemctl restart Apache 2. Gunakan perintah ini di kedua web server ya untuk merestart layanan Apache-nya. Nah, kalau udah teman-teman, kita masuk lagi nih ke konfigurasi yang ini, yang Ubuntu ini. Nah, tadi kan kita udah mengkonfigurasi yang ini, tuh ditambahin ini. Nah, di sini kita tinggal gini aja teman-teman. Karena di di ini di server utama saya tuh dia sudah terinstall Apache, jadi takutnya nanti ketika saya menginstal localhost tuh dia masih di dalam server utama ini teman, jadi dia nggak bakal mau ke server 1 dan juga server 2. Nah, paling aman tuh kita ini aja, kita enable layanan Apache yang ada pada web server utama kita dengan perintah ctl disable Apache 2 ini. Tunggu, kemudian kita cek nih status Apache-nya. Pastikan status Apache kalian itu dia sudah di disable gini. Tuh. Nah, sekarang tinggal pengujian untuk load balance-nya. Nah, di sini kita menggunakan server utamanya ini tuh seakan-akan sebagai host. Jadi kita bakal minta nih request dengan perintah curl min http dan http ini kemudian kita pilih lokal host dengan port 8080 ini teman-teman. Nah, setelah kita enter, nah di sini ada tulisan ini web server 2. Itu menandakan ketika saya menggunakan perintah ini untuk memanggil localhost, maka kita akan diarahkan ke server 2 teman-teman. Jadi dia diarahkan ke sini, server 2 yang ini. Nah, gimana mas kalau kita request lagi ulang? Kita request lagi ulang. Nah, dia di sini tidak web server 2 lagi teman-teman, tapi web server 1. Ini menandakan request kita ini itu dia bisa didistribusikan ke web server 2 dan juga ke web server 1. Nah, ini sudah memenuhi konsep dari load balance itu sendiri. Jadi gitu. Nah, ini adalah pengujian untuk load balance-nya ya. Nah, sekarang kita akan uji nih, bagaimana kalau salah satu server kita itu down atau kayak mati gitu. Nah, apakah nanti kita bisa mengakses web server juga ketika kita memanggil perintah seperti ini? Nah, itu langkahnya adalah kita akan meng-disable juga layanan web server Apache. Nah, di sini kan saya masuk ke web server 2 ya. Itu kita tinggal masuk ke terminal. Ini. Kemudian kita paksa untuk nonaktifkan layanan Apache-nya, teman-teman. Custom stop Apache 2. Ini. Kita cek statusnya. Nah, kalau dia masih enable ini, kita jangan pakai stop ya, tapi kita pakai disable aja. Disable Apache 2. Ini. Bisa kita cek status. Nah, di sini dia statusnya udah disable ya. Berarti dengan kata lain si web server 2 ini itu dia lagi down teman-teman. Apakah kalau kita nanti kita panggil dari sini dia akan tetap masuk ke server yang down tadi? Nah, kita tes nih.
kita tes ulang lagi, kita enter. Terus, nah di sini ketika kita panggil pertama itu yang muncul, yang kepanggil adalah web server 1, karena di web server 1 ini status servernya adalah up atau aktif. Di sini di sini dia aktif, teman-teman. Nah, gimana kalau kita request ulang? Kita request ulang di lokal sini. Nah, dia akan terus mengirim request ke web server 1. Kenapa kok tidak ke web server 2 seperti yang pas di tes load balance-nya tadi? Karena si web servernya 2 ini dia berada di status enable atau dia istilahnya kayak down gitu. Jadi permintaan dari host itu dia akan diarahkan ke web server yang aktif, teman-teman, yaitu web server 1. Nah, jadi gitu. Jadi gambaran dari failover dan juga load balance itu gampangnya kayak gitu. Jadi kalau load balance itu dia membagi traffic gitu, membagi pesan untuk dikerjakan di web server 1 dan juga kalau failover itu ketika ada satu web server yang down atau disable, itu dia pesan-pesan yang dari host itu dia akan diarahkan ke web server yang aktif, atau istilahnya yang aktif itu dia sebagai backup. Jadi ketika yang server utamanya itu dia down, jadi kita tuh punya web server backup untuk menerima request dari host gitu, teman-teman. Ini kalau kita cek lagi, dia akan terus mengirimkan pesan ke, atau kita pesan ini dia akan memanggil ke web server 1. Nah, jadi gitu konsep sederhananya menggunakan konsep load balance dan juga failover menggunakan HA proxy dan menggunakan web server Apache 2. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, sedikit penjelasan mengenai konsepnya. Terima kasih. Semoga tutorial yang diberikan berjalan dengan lancar. Sekian.